Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Belum, Pak. Belum, Sudah, Pak. Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Ya, nanti sambil minum, sambil ngopi nggak apa-apa deh. Jadi kita melanjutkan pertemuan kita, perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu mari kita buka bersama perkuliahan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi barusan melihat ya cuplikan video ya. Itu salah satu dari karya mahasiswa angkatan sebelum saudara ya, dari Langgeng ya. Nah, jadi dia membahas tentang kepemimpinan otoriter. Jadi itu hanya sekedar cuplikan aja. Kira-kira nanti untuk selingan nanti suatu saat saya kasih linknya biar nanti saudara bisa belajar bagaimana model video luaran yang menjadi tugas akhir nantinya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas apa sih sebenarnya kepemimpinan pendidikan itu, gitu ya. Jadi kenapa kok kita perlu mempelajari kepemimpinan pendidikan ini? Apa arti penting kepemimpinan pendidikan dalam atau bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, dari sini saya akan mencoba menampilkan materi ya. Jadi materi kita ini hari ini, mohon maaf ini saya tampilkan dulu. Nah, sudah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Kita coba bahas. Tampilannya jelas nggak nih? Jelas. Jelas. Jelas ya. Jadi kita akan bahas apa sih pendidikan, kepemimpinan pendidikan itu ya, the concept of educational leadership. Nah, kalau menurut saudara, saya ingin coba tanya, sesungguhnya sih kalau dalam benak saudara apa itu kepemimpinan pendidikan itu? Mungkin ada bisa yang merespon, silahkan. Ada yang mau merespon? Mas Maulana kayaknya tadi sudah siap ini. Atau Mbak Citita ya, monggo. Silakan, ada yang mau nyoba saya, Pak. Oh, boleh, mangga. Kalau nggak apa-apa ya, Pak ya. Oh, enggak apa-apa. Kita kan forum ilmiah, bebas gitu ya. Baik, jadi menurut saya kalau kan mendengar kata-kata kepemimpinan, berarti itu kita tuh memimpin. Nah, di sini kepemimpinan pendidikan itu menurut saya merupakan suatu kemampuan di mana kita ini atau pemimpin ini mempengaruhi atau mengkoordinasi kepada dibilang muridnya itu untuk melaksanakan suatu pengembangan pendidikan gitu, Pak. Luar biasa. Wah, kita berikan aplaus ini. Buat Mas Tony ya. Luar biasa nih konsepnya nih. Betul ya. Saya tidak menyalahkan karena di dalam benak kita berarti Anda sudah punya pandangan lah kira-kira terkaitannya dengan kepemimpinan pendidikan. Jadi ada kata-kata kunci yang saya membetulkan apa yang dikemukakan oleh Mas Tony tadi. Oke. Saya kira luar biasa ini. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa yang mau mencoba sebelum kita nanti bahas bersama-sama. Tapi ada kata kunci yang tadi muncul di dalam statementnya Mas Tony tadi. Silakan, monggo yang lain. Halo, tadi betul Mas Tony atau siapa tadi? Iya, Pak. Nah, Mas Tony ya. Yang lain siapa? Ayo, ya, coba. Nggak apa-apa.
di sini forum ilmiah, tidak ada kalau keliru pun tidak masalah gitu ya. Karena kan ilmuwan itu boleh keliru, yang tidak boleh itu adalah berbohong. Ya. Jadi itu satu hal yang perlu kita catat sebagai seorang, kalau kita ingin betul-betul menjadi seorang ilmuwan, ilmuwan itu boleh salah, bisa salah, tetapi tidak boleh berbohong. Artinya kalau berbohong itu bisa saja menyembunyikan kebenaran. Nah itu nggak boleh. Tapi harus menyuarakan, menyampaikan, mendakwahkan ya tentang apa itu kebenaran. Oke, siapa yang mau coba? Pak, saya Pak. Oke, monggo Mas Ibrahim. Mungkin itu menurut saya kalau kepemimpinan pendidikan itu lebih kayak seni dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Jika dikaitkan dengan pendidikan itu artinya bagaimana seorang pemimpin atau guru itu bisa mempengaruhi muridnya agar sesuai dengan aturan yang ada di dalam sekolah itu. Wah, luar biasa. Ini luar biasa kedua ini. Senang saya, bangga saya. Jadi teman-teman ini sudah memiliki gambaran konsep gitu. Kata kuncinya di situ ada sudah muncul juga ya. Ada kata seni tadi, ada mempengaruhi tadi ya. Nah, ini kata-kata yang penting ya, yang dikaitkan dalam dunia pendidikan. Sama dengan yang disampaikan Mas Tony tadi. Oke, ada lagi? Monggo silahkan. Mas Wahyu barangkali mau mencoba? Ana ingin mendengar suara yang dari akhwat ini. Coba yang akhwat nih. Saya Pak ingin coba. Oke, monggo Mbak Hana. Kalau menurut saya, kepemimpinan pendidikan itu adalah kemampuan untuk mengkoordinir orang lain atau peserta didik dalam mengembangkan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara efisien atau efektif, Pak. Oke, luar biasa ini, luar biasa. Ada beberapa kata kunci yang sudah muncul ya. Tadi ada kata efektif, ada tujuan pendidikan, ada mengkoordinasi. Wah, luar biasa. Berarti secara umum sebenarnya teman-teman ini sebenarnya sudah paham gitu ya, sudah mulai mengerti apa sih kira-kira arahannya gitu ya, kemana arahnya gitu. Berarti kalau begitu kuliahnya selesai aja ya. Jangan Oke, dong, ya. Pak. Jangan ya. Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi saya kasih kesempatan. Tadi laki-laki udah 2. Nah, perempuan sudah 1. Yuk, satu lagi siapa nih? Yuk, coba nggak apa-apa ini kesempatan ya, kesempatan. Ini kan berarti menunjukkan keaktifan saudara ya di dalam perkuliahan. Karena ini hal yang penting, kita harus tahu dulu prinsipnya, konsepnya gitu. Monggo, siapa yang mau coba? Selain Mbak Hana tadi. Halo? Anybody here? Oke, siapa mau coba? Oke, kalau belum mencoba, belum ada. Baik, sekarang kita coba bahas ya. Apa sih sebenarnya konsep kepemimpinan pendidikan itu? Apakah yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah tepat sekali atau sudah betul, sudah lengkap? Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Baik, sekarang kita akan coba melihat konsep kepemimpinan pendidikan. Nah, saya mulai dari sebuah pertanyaan. What is educational leadership? Ya. Kalau di dalam slide ini, educational leadership is the process of enlisting and guiding the talents and energies of teachers, pupils, and parents towards achieving common educational aims. Ya. Jadi di sini ada hal yang cukup jelas ya. Jadi cukup jelas. Jadi kepemimpinan pendidikan itu dimaknai sebagai proses ya. Proses mengembangkan dan mengarahkan ya. Jadi enlisting itu
saya maknai sebagai mengembangkan. Berarti ada juga yang menyebutkan kata mengembangkan. Berarti apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda atau saudara tadi sudah betul ya. Jadi mengembangkan ya dan mengarahkan, membimbing ya. Talents ya, talenta, energi dari para guru, para siswa atau murid ya, dan orang tua ke arah tujuan pendidikan umum. Nah, ini jelas. Tadi disampaikan oleh Mbak Hana juga ada tujuan pendidikan ya, supaya pendidikan menjadi efektif. Nah, endingnya itu memang efektif nantinya. Nah, jadi betul di sini. Di sini kepemimpinan pendidikan itu adalah sebuah proses ya. Proses mengembangkan ya, membimbing, mengarahkan ya. Talent ya. Talent itu berarti apa? Talenta. Talenta itu apa? Yang kekuatan ya, kekuatan yang kemampuan yang ada di dalam diri individu ya. Matur nuwun ya. Jazakallah. Nah, jadi itu kekuatan yang ada di dalam diri seseorang, yang potensi yang ada di dalam diri seseorang, dan itu akhirnya menjadi sebuah power, energi. Ya. Energi untuk apa? Mencapai tujuan pendidikan umum. Jadi kepemimpinan pendidikan itu tidak lepas mengarah kepada proses pencapaian tujuan, ya, tujuan pendidikan. Sehingga kepemimpinan ini memang betul, kepemimpinannya sendiri tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman bahwa itu adalah proses mempengaruhi, mengkoordinasi dan seterusnya. Itu tidak keliru dan itu sangat betul. Sehingga secara umum apa yang disampaikan teman-teman sebenarnya benar, gitu ya. Bukan berarti hanya ini definisinya banyak, gitu ya. Tetapi di antara definisi yang sangat jelas, sangat simple tetapi mudah dipahami, bahwa kepemimpinan pendidikan itu merupakan sebuah proses mengembangkan dan mengarahkan talent ya, energi dari para guru, para murid, kemudian para orang tua ke arah tujuan pencapaian pendidikan umum ya. Aims itu kan tujuannya. Kemudian educational common ya, common itu umum ya, dimaknai common educational aims itu tujuan pendidikan umum ya. Jadi seperti common sense gitu ya. Ya, pandangan umum gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau di dalam konteksnya di dalam pendidikan di luar negeri itu kepemimpinan pendidikan ini memiliki makna yang sejenis ya, makna yang sejenis dengan school leadership, kepemimpinan sekolah ya, itu terutama di Amerika. Jadi kalau Anda mendengar istilah school leadership itu sama dengan educational leadership. Nah, biasanya school leadership ini digunakan di Amerika ya, United States gitu ya. Sedangkan di Inggris itu dikenal dengan istilah educational management ya. Manajemen pendidikan itu di Inggris. Nah, oleh karena itu sesungguhnya makanya kemarin di awal sudah saya sampaikan mata kuliah ini itu supporting ya, memberikan support ya, dukungan untuk memperdalam manajemen pendidikan ya, manajemen pendidikan. Nah, jadi intinya bahwa kalau ditanya kata kunci dari educational management adalah proses. Proses apa? Mengembangkan, menumbuhkan, membimbing talent, energi ya, atau kekuatan dari para guru, murid dan orang tua ke arah pencapaian tujuan pendidikan umum. Gitu. Bisa dipahami? Halo? Insyaallah, Pak. Insyaallah ya. Baik. Kemudian coba kita lihat lebih lanjut. Ini definisi lain ya. Educational leadership is collaborate process ya. Jadi di sini memang ada kata kolaborasi ya. Jadi di sini adalah merupakan kolaborasi, proses kolaborasi kesatuan dari apa ini? Talent ya, unit talent, kemudian kekuatan guru, murid dan orang tua gitu ya. Jadi di sini tidak ada kata
istilahnya apa namanya, educational aim gitu ya, common educational aim, tetapi prinsipnya sama. Artinya apa? Di dalam kepemimpinan pendidikan itu ada keterlibatan ya, sebuah proses yang di dalamnya itu ada keterlibatan dari guru, peserta didik dan orang tua. Sehingga ketika dulu saya menyampaikan unsur-unsur pendidikan yang harus dipahami oleh seorang leader itu adalah ya diantaranya kalau dari sisi SDM adalah teachers, guru, para guru, kemudian student, peserta didik, dan juga parents, orang tua. Nah, di samping unsur lainnya ya berarti apa? Ya lembaganya sendiri, ya lembaganya sendiri. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam lembaga sendiri ya. Di sana ada tata usaha, kemudian ada administrasi, kemudian ada sarana prasarana. Nah itu harus dipahami. Tetapi kaitannya dengan educational leadership, kata kunci bahwa kepemimpinan itu yang paling menjadi kuncinya ya, keywordnya, kata kuncinya itu adalah ada kaitannya, ada hubungannya dengan manusia. Nah, manusia. Karena apa? Dia mempengaruhi siapa? Mempengaruhi manusia. Kalau yang lain benda-benda mati itu kan tidak harus dipengaruhi, mereka langsung otomatis. Tapi kalau manusia itu karena dia punya pikiran ya, punya ide, punya gagasan, maka seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi. Nah, makanya ada kaitannya dengan manusianya. Maka lebih ditonjolkan, lebih diorientasikan bagaimana di situ adalah kolaborasinya itu ke arah sumber daya manusia. Gitu. Kalau sumber-sumber daya yang lain itu relatif itu sangat tergantung. Tapi kalau manusia itu karena masing-masing kita itu kan juga punya ide, punya gagasan, punya keinginan, punya harapan. Nah, maka itu harus ada kekuatan yang lebih yang bisa mempengaruhi kita. Gitu. Nah, oleh karena itu kenapa kepemimpinan pendidikan itu lebih diorientasikan kepada upaya untuk mengembangkan ya, menggali potensi dari SDM ya, sumber daya manusia. Dalam hal ini sumber daya manusianya adalah para guru, peserta didik dan orang tua. Baik. Nah, ini tujuan dari kepemimpinan pendidikan adalah to improve the quality of education and education system itself. Nah, jadi ini sangat jelas ya, tujuannya nampak jelas di sini. Tujuannya itu adalah untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki apa? Kualitas pendidikan. Nah, ini. Jadi bukan hanya tujuan pendidikan tetapi kualitas pendidikan dan sekaligus sistem pendidikan itu sendiri. Saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira sistem pendidikan nasional kita ini sekarang sudah bagus atau belum? Halo? Sistem pendidikan nasional kita ini sudah bagus atau belum? Sepertinya sudah, Pak. Kayaknya sudah, Pak. Tapi dari ada prosesnya perbaikan. yang masih belum kayaknya, Pak. Implementasinya ya, yang masih banyak kacaunya ya. Gitu Iya, Pak. ya. Kalau sistem pendidikan kita ini mengacu kepada sistem pendidikan yang mana? Yang didasarkan pada Undang-Undang nomor berapa? Ini supaya saya saudara juga paham. Kalau berbicara sistem, itu berarti sistem yang diakui oleh undang-undang. Ada landasan hukumnya. Nah, undang-undang nomor berapa yang kita pakai dalam sistem pendidikan nasional kita? Nah, malah lupa ya. Ini nggak boleh lupa. Undang-undang pendidikan kita yang kita pakai itu adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. 2003. Namanya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional. Very good. Ya, ini jangan sampai lupa ya bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sebenarnya kalau di dalam sistem pendidikan nasional itu sudah bagus atau belum? Ya, ragu-ragu ya jawabnya ya. Ya, sebenarnya kalau dari sistem sih sudah lumayan bagus ya, meskipun di beberapa unit dan pasalnya gitu, itu perlu ada penyesuaian, perbaikan, terutama yang menyangkut biasanya sistem ya, sistem atau proses-prosesnya. Nah, prosesnya itu yang perlu penyesuaian gitu. Nah, yang menjadi problem besar di sekarang ini di dalam sistem pendidikan nasional kita, sistem pendidikan nasional kita ini cenderung akarnya tercerabut dari budaya nasional kita. Contoh, sistem pendidikan nasional kita ini sekarang lebih banyak menggunakan landasan yaitu dari Amerika. Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya lulusan Amerika ya. Sang empunya Gojek itu ya. Betul ya? Iya, Pak. Iya. Siapa namanya? Nadiem Makarim ya. Iya, ini seorang pebisnis ulung ya, Nah, itulah repotnya ketika yang mengelola pendidikan ini seorang pebisnis ya. Nuansa bisnis muncul dalam dunia pendidikan sekarang ini, pendidikan kita ya. Dan beliau tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali di Indonesia. Karena sejak dari kecil ya, mulai dari level sekolah dasar sampai perguruan tinggi beliau itu sekolah di Amerika, sehingga sistem yang dia peroleh di Amerika mau dicoba diterapkan begitu saja di Indonesia. Kira-kira banyak kendala nggak? Banyak, Pak. Banyak banget ya, banyak banget gitu ya, banyak banget. Nah ini hal-hal yang saya kira ini menjadi problem besar, PR besar bagi pendidikan nasional kita, sistem pendidikan nasional kita. Kalau tidak hati-hati, karena juga ada pengaruh dari faktor politik sekarang ini, leadership secara nasional gitu, maka akar-akar budaya bangsa, akar-akar budaya nasional itu, terutama yang kaitannya dengan pendidikan di Indonesia, itu sangat rentan untuk tercerabut dari akar-akarnya. Nah, sekarang ini sudah mulai nampak ya, polanya, sistemnya sudah menggunakan full asing, yang tentunya itu tidak bisa serta-merta seperti itu, tetapi harus tetap memperhatikan budaya kita ya, budaya kita, karakter asli masyarakat Indonesia, budaya Indonesia ini harus tetap diperhatikan. Makanya di sini apa? Tujuan dari kepemimpinan pendidikan itu adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Kalau ini saya tidak tidak menafikan kualitas pendidikan itu penting. Kualitas pendidikan dilihat dari apa? Kualitas pendidikan ya bisa dilihat dari prosesnya, kualitas proses. Kemudian kualitas apa lagi? Inputnya, peserta didiknya. Kemudian apa lagi? Pendidiknya ya. Kemudian apalagi evaluasinya ya. Kemudian apalagi sarana prasarananya. Kemudian apalagi keuangannya gitu ya. Nah, itu jadi ada 8 unsur gitu ya di dalam pendidikan kita ini ya. Paling tidak itu ya. Jadi ini penting ya, standar pendidiknya, peserta didiknya, prosesnya, kemudian manajemennya ya, terus sarana prasarananya, kemudian keuangannya, evaluasinya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, itu kualitas pendidikan kita. Sekarang kita lihat contoh ya, kalau dilihat dari kualitas pendidikan. Dari sisi kualitas pendidikan di Indonesia. Indonesia ini sekarang kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ini sudah termasuk bisa the best rank or middle rank gitu ya. Kira-kira seperti apa?
Menurut pendapat saudara seperti apa? Di Asia Tenggara lah, saya belum berbicara Asia lah. Di Asia Tenggara kita ini sudah bisa masuk the best atau masih dalam middle or malah low ya, ya low rank gitu ya, low rank ya, bukan low rank ya, low rank itu yang leret-leret bukan ya, maksudnya ranking yang rendah gitu. Kira-kira posisinya di mana kalau Indonesia sekarang? Halo? Mungkin itu Pak, tengah-tengah ke atas Pak. Tengah-tengah ke Tengah-tengah, atas Pak. ya. Tengah-tengah. Nah, saya ingin tanya, kalau di Asia Tenggara, negara mana yang paling menduduki posisi tertinggi? Kayaknya Singapura deh, Pak. Betul sekali, Singapura. Kedua mana? Brunei kali ya, Pak. Belum. Malaysia. Ya, kedua itu antara Thailand dan kemudian Thailand, Malaysia, baru Vietnam, Indonesia. Sekarang Indonesia sudah di bawah Vietnam. Bahkan sekarang ini Kamboja sudah mulai menyalip ya Indonesia. Karena Indonesia sekarang sibuk ngurusi politik ya. Segala sesuatu dikaitkan dengan politik gitu ya. Pendidikan ya dijadikan alat politik dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini rusaknya pendidikan itu kalau sudah masuk dalam ranah kayak gitu itu. Nah, di Indonesia sekarang seperti itu. Sementara kalau di luar negeri, contoh sebagai negara terdekat kita ya, yang masih serumpun dengan kita, Malaysia. The first priority ya, jadi prioritas pertama anggaran negara, APBN ya, anggaran pendapatan negara itu, anggaran belanja negara itu adalah untuk pendidikan di Malaysia. Di Indonesia apa yang dipakai untuk apa? Ekonomi dulu, politik dulu, pendidikan itu nomor kesekian. Nah, itu bedanya. Belum ini kita bandingkan dengan Finlandia ya. Nah, Finlandia kan dikenal sebagai negara yang apa itu memiliki pendidikan yang luar biasa, menjadi rujukan ya. Finlandia, kemudian New Zealand gitu ya, Selandia Baru gitu. Itu pendidikan itu menempati first priority, prioritas pertama. Di Indonesia mungkin bisa the second, bahkan mungkin ya prioritas terakhir lah gitu. Bahkan sekarang di Indonesia sudah mulai nampak pendidikan itu sebagai alat kekuasaan gitu. Ya, rektornya dipengaruhi, kepala-kepala sekolah dipengaruhi untuk menerapkan kebijakan apa yang dimaui oleh pemerintah, padahal bertentangan dengan apa? Nilai-nilai pendidikan gitu. Nilai kejujuran sekarang hilang gitu ya. Yang penting hasilnya bagus. Perkara nanti di dalam prosesnya peserta didik ngepek dan seterusnya itu enggak masalah. Nah, itu repot jadinya kan. Betul enggak kira-kira seperti itu? Mudah-mudahan salah ya. Tapi salahnya sedikit, banyak benarnya gitu ya. Nah, itu pengalaman di lapangan karena saya punya saudara adik kandung saya itu juga kepala sekolah. Dia sering mengeluh kalau mengelola lembaga pendidikan. Antara dia mau mempertahankan prinsip-prinsip pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan seterusnya dengan tadi kepentingan-kepentingan yang dari atas yang tujuannya sebenarnya dalam prakteknya bertentangan gitu. Jadi inilah tantangan berat kita ya. Makanya kepemimpinan pendidikan ini menjadi sangat penting karena apa? Kita memiliki otorita di dalam melakukan proses ya. Proses kolaborasi, mengembangkan ya, kemudian mengarahkan gitu ya. Proses itu terhadap apa? Kemampuan-kemampuan yang dimiliki, kekuatan-kekuatan yang dimiliki sumber daya manusia, terutama para guru, peserta didik dan orang tua. Nah, ini tantangan berat kita. Makanya kalau dilihat dari mata kuliahnya sebenarnya kalau dari definisi pun juga kelihatannya sederhana, tetapi dalam prakteknya itu berat ya. Jadi sangat berat karena tantangannya jauh lebih berat gitu ya. Tantangannya
jauh lebih berat. Apalagi sekarang ini pendidikan kadang-kadang banyak orang yang tidak begitu peduli gitu ya. Begitu pedulinya. Peserta didik sekarang ini apalagi di era pandemi, tantangan besar kita ya. Itu yang kalau di sekolah-sekolah terutama menengah ke bawah ya, terutama yang levelnya sanawiyah atau SMP ke bawah, itu kadang-kadang yang sekolah itu bukan peserta didiknya, kadang-kadang justru orang tua, Pak. orang tuanya. Betul nggak ini kira-kira? Betul, Iya, Pak. Pak. Betul, coba. Betul. Saya punya teman itu ngeluh gitu ya. Aduh, sekarang ini saya pusing, saya nggak bisa ngapa-ngapa. Karena apa? Lah saya harus ini, anak saya harus ini punya tugas ini, mau tidak mau saya harus belajar gimana supaya bisa. Nah ini, itu yang memang orang tuanya masih dalam konteks berpendidikan, ya pernah mengenyam dunia pendidikan sampai level tertentu. Nah, kalau orang tuanya tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, memainkan HP saja susah gitu. Nah itu repot jadinya ya. Apalagi tugas-tugas tidak lepas dari itu ya. Termasuk juga mahasiswa ya. Kira-kira tugas-tugasnya juga banyak seperti itu ya. Betul nggih? Betul, Pak. Betul sekali ya. Gitu. Nah, ini jelas sekali ya. Tujuan dari kepemimpinan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan sistem pendidikan itu sendiri. Nah, ini makanya di sini ada kalimat educational leadership become more important every day. Ya, jadi apa namanya, kepemimpinan pendidikan itu menjadi sangat penting ya dalam setiap harinya gitu ya. Oke, baik. Ini definisi lain. Kepemimpinan pendidikan is an individual and group of people who are in charge and lead school and student to the best education. Nah, gitu. Jadi kepemimpinan pendidikan ini adalah merupakan ya yang digarap ya, apa ya bahasa yang paling enak itu ya, yang menjadi orientasinya itu ya menyangkut individu dan kelompok ya, kelompok orang ya, who are in charge gitu ya, yang berkepentingan ya, dan berkepentingan ya untuk memimpin sekolah dan juga para siswa ya, para siswa to the best education ya, untuk menjadi pendidikan yang terbaik, menjadikan pendidikan yang terbaik. Nah, gitu. Kemudian ada juga yang menyebutkan di sini, ini lebih kepada yang tadi ya. Nah, definisi yang tadi. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang menyebutkan seperti ini. Kepemimpinan pendidikan itu merupakan sebuah proses ya, yang di dalamnya ini tanggung jawab sekolah. Jadi ini is usually the responsibility of school administrator and principal. Jadi kepemimpinan pendidikan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab dari administrator sekolah. Nah, kalau saya tanya administrator sekolah itu siapa? Kepala sekolah bukan, Pak? Administrator sekolah itu adalah orang-orang ya, sumber daya yang bertugas, memiliki kewenangan, memiliki kewajiban untuk mengelola administrasi sekolah. Siapa? Ya itu bagian tata usaha ya. Terus apa lagi? Kepala sekolah termasuk tidak? Kepala sekolah bisa saja, tapi kepala sekolah biasanya disebut secara khusus karena dia lebih mengelola secara umum ya. Jadi ya siapa saja yang dia terlibat dalam administrasi sekolah, maka dia bisa disebut dengan administrator sekolah. Para guru juga mengelola administrasi sekolah enggak? Iya, Pak. Mengelola. Bagaimana dia mengelola nilai, bagaimana mengelola peserta didik, itu kan ada ya. Jadi seperti itu. Nah,
Nah, kemudian prinsipal. Nah, prinsipal itu kepala sekolah. Ya, PAL itu ya, prinsipal itu kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah itu sendiri. Jadi kepemimpinan pendidikan itu yang bertanggung jawab itu adalah kepala sekolah dan administrator sekolah. Untuk apa? Who strive to create positive change gitu ya. Yang berjuang untuk menciptakan perubahan positif. Ya. Nah, jadi mereka itu dalam konteks kepemimpinan pendidikan itu harus ada upaya ya, jadi ada upaya kesungguhan ya, jihad gitu ya, jihad untuk mencapai menciptakan perubahan yang positif. Oleh karena itu kalau dalam konteks kepemimpinan dikatakan kepemimpinan itu berhasil kalau di situ ada perubahan. Makanya leadership is change gitu. Kepemimpinan itu adalah perubahan. Nah, makanya di sini tanggung jawab administrator sekolah, kepala sekolah itu adalah bagaimana menciptakan perubahan yang lebih baik ya, menciptakan perubahan yang positif. Nah, perubahan-perubahan ini bukan berarti harus merubah dalam bentuk aspek fisiknya, tetapi juga lebih kepada bagaimana menciptakan karakter yang ada atau budaya ya, budaya organisasi dan juga karakter dari sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Makanya kalau ada sekolah-sekolah yang bisa menciptakan sebuah karakter tertentu gitu ya, oh sekolah A itu dikenal sebagai sekolah yang pasti melahirkan hafidh-hafidhoh yang terbaik gitu ya. Kemudian sekolah A itu berhasil menciptakan karakter yang kuat dalam akidah, kemudian kuat dalam akhlak dan seterusnya. Nah, itu tanggung jawab dari kepala sekolah dan juga administrator sekolah. Nah, jadi di sini disebutkan to create positive change in educational policy and processes. Jadi di sini adalah menciptakan perubahan positif dalam kebijakan dan proses pendidikan di sekolah. Jadi seperti itu. Ya. Educational policy itu adalah policy itu ya kebijakan sekolah ya, kebijakan-kebijakan yang akan menghasilkan perubahan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu apa? Educational leadership involve working with and guiding teachers toward improving educational process in elementary, secondary, and post-secondary institution. Ya, jadi seperti itu. Jadi kepemimpinan pendidikan itu melibatkan apa? Ya pekerjaan dari para dan membimbing guru ke arah ini perbaikan proses pendidikan di sekolah dasar, kemudian menengah dan juga institusi setelahnya gitu ya. Termasuk juga perguruan tinggi sebenarnya. Termasuk perguruan tinggi. Tetapi lebih kalau kepemimpinan pendidikan itu adalah pada level SMA ke bawah gitu ya. Yang utamanya itu level SMA ke bawah gitu. Nah, tapi juga tidak menutup ini adalah sampai kepada perguruan tinggi. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepemimpinan pendidikan itu penting. Kenapa kepemimpinan pendidikan itu harus ada? Karena orang-orang yang berada di dalamnya, terutama kepala sekolah dan administrator sekolah, itu punya tanggung jawab yang besar menjadikan sekolah itu adalah sekolah yang berkualitas, ya, kualitas sekolah kualitasnya meningkat dan juga bisa mendukung sistem pendidikan secara nasional. Jadi seperti itu. Maka ini penting. Maka bagi para peserta didik, terutama kita sebagai yang berada di dalam prodi pendidikan agama Islam, karena kita ada di dalam dunia pendidikan, maka kita perlu mengetahui ini. Artinya apa? Kita juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, punya tanggung jawab yang sama.
Apalagi ketika nanti kita berada di dalam sebuah sistem kelembagaan yang di dalamnya kita nanti bisa melibatkan diri, kita bisa melakukan upaya-upaya melahirkan ide dan gagasan kita, kemudian mengembangkan potensi kita, mencurahkan kemampuan yang kita miliki untuk meningkatkan institusi, meningkatkan kualitas institusi di mana kita terlibat itu. Nah, baik. Maka ini ada kalimat penting di sini. Maka leaders ini punya peran di sini. Apa perannya? Yaitu finding ways to improve learning and improve the process of educating student. Nah, ini. Maka nanti peran dari para leaders, ya, leaders, pemimpin-pemimpin di sekolah itu adalah menemukan banyak cara, berbagai cara untuk meningkatkan pembelajaran, ya, untuk meningkatkan pembelajaran dan juga meningkatkan proses, ya, mendidik peserta didik. Nah, jadi harus memiliki banyak strategi. Oleh karena itu apa? Untuk bisa melakukan itu semua, kita harus memiliki wawasan, pandangan, dan juga berbagai konsep tentang model-model kepemimpinan. Sehingga kita dari situ nanti kita akan bisa menemukan cara, strategi apa yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Nah, itu. Ini kata kuncinya ya di sini. Maka an educational leader serve as a guide and influences other educators in an administrative setting. Ya, jadi seperti itu. Itu sangat jelas ya. Jadi di sini tugasnya itu ya bagaimana mempengaruhi para guru ya dan pendidik yang lain dalam sebuah setting administratif ya. Jadi dia melahirkan kebijakan-kebijakan ya, kemudian membuat program-program yang tujuannya tadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk meningkatkan proses mendidik peserta didik. Jadi seperti itu. Nah, baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini mungkin ada yang perlu direspon atau ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan sebelum saya lanjutkan. Silakan, monggo. Belum ada? Kalau belum, nah ini ada kata kunci juga di kalimat yang terakhir ini. School site leaders, directors, principals, and assistant administrators are employed to work either as the sole education leader or in small teams. Nah, sehingga di sini itu dalam konteks kepemimpinan pendidikan tidak bisa hanya one man show, hanya seorang diri, tetapi harus melibatkan orang lain. Tetapi keterlibatan kita sebagai individu di dalam sebuah tim itu menjadi sangat penting. Tim juga butuh orang-orang terbaik juga butuh tim. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk bisa berhasil di dalam menjalankan sebuah proses kepemimpinan pendidikan. Nah, sekarang salah satu tujuan ya utama ya dari kepemimpinan pendidikan itu adalah to ensure academic success through process, material, and training improvement. Nah, jadi tujuan utama dari kepemimpinan pendidikan itu adalah menjamin kesuksesan akademis, ya. Menjamin kesuksesan akademis melalui proses, materi, dan peningkatan training, ya. Training improvement. Ya. Jadi dengan pelatihan-pelatihan, gitu ya, meningkatkan pelatihan-pelatihan. Oh, guru
punya kelemahan dalam bidang IT, maka perlu ada training IT ya, yang menyangkut tentang bagaimana nanti memanfaatkan IT di dalam proses pembelajaran. Oh, tentang metode, maka ada training kaitannya dengan bagaimana memahami tentang berbagai metode dan bagaimana cara strateginya dan seterusnya. Oh, kaitannya dengan wawasan, berarti nanti ada upgrade ya, ada workshop, ada apa namanya, bisa juga selain workshop mungkin penataran lah, kalau bahasa dulu itu ya, ada penataran. Nah, seperti itulah. Itu yang diperlukan ya dari tujuan dari kepemimpinan pendidikan ini. Tujuan utamanya ya, tujuan utamanya adalah to ensure academic success. Ya, jadi menjamin kesuksesan akademik melalui proses ya, prosesnya juga harus baik, materi-materinya ya, sarana prasarana gitu ya, dan juga training ya, training itu ya pelatihan-pelatihan ya yang dibutuhkan, bahkan kompetensi, training kompetensi itu manajemen perlu, kemudian kepemimpinan, nah nanti bisa juga dilatih semuanya, ditingkatkan gitu. Nah, baik, kemudian nah, bagaimana hubungan dari kepemimpinan pendidikan dan edupreneurship? Nah, edupreneurship itu kan berbicara tentang bagaimana menciptakan building learning capacity ya, yaitu kapasitas pembelajaran ya, itu yang lebih bagus ya. Tim ya, jadi building, membangun kapasitas pembelajaran secara baik gitu ya. Nah, dan it is about driving change and reform ya, jadi untuk menggerakkan perubahan dan reformasi ya. Reformasi itu ya perubahan juga sih ya, reformasi, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau edupreneurship itu ada kaitannya dengan bagaimana membangun ya program pembelajaran yang unik gitu ya, mengembangkan e-learning ya, software dan app atau even getting into the gamification gitu ya of learning particular content area. Nah, ini kalau di dalam konteks edupreneurship itu sekarang ini adalah bagaimana membuat program pembelajaran yang unik yang tentu di sini mengembangkan software ya. Jadi banyak dikembangkan software. Sekarang kan di dalam dunia pendidikan kita banyak menggunakan software ya. Sekolah-sekolah itu juga sama gitu ya. Kebetulan mohon maaf ini bukan untuk apa-apa. Anak saya juga mengajar di SMA itu juga menggunakan software, sekolah itu juga menggunakan software, sehingga para guru harus menguasai software itu terutama di dalam melakukan proses pembelajaran ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah, apalagi dalam suasana pandemi sekarang ini ya. Jadi banyak menggunakan berbagai macam game ya, yang game itu awalnya hanya untuk fun gitu, tapi kemudian di-create ya, diciptakan atau dibuat kreasi, itu bisa dijadikan sarana untuk proses pembelajaran. Nah, jadi ini sekarang kan sedang marak seperti itu, sehingga antara edupreneurship dengan educational leadership itu merupakan satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Prinsip dari kepemimpinan pendidikan adalah untuk meningkatkan tadi ya, untuk menjamin sebuah proses ya, menjamin kualitas gitu melalui proses. Nah, salah satunya adalah dengan edupreneurship ini ya. Karena di dalam edupreneurship adalah untuk menciptakan atau membangun kapasitas pembelajaran ya. Jadi learning capacity gitu ya. Jadi kapasitas pembelajaran sehingga di situ ada perubahan-perubahan ya yang lebih baik ya, dari yang konvensional menjadi yang modern gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau di dalam kalimat ini ada bahasa Indonesianya ya, ini tak campur-campur, nggak apa-apa ya. Nah, jadi sebenarnya di sini
kata edupreneurship itu terdiri atau paling tidak memiliki kata kunci ya. Ada 3 kata kunci yang di dalamnya. Yang pertama adalah creativity, ya, kreativitas, kemudian inovasi, ya, kemudian opportunity creation, ya, kesempatan berkreasi, dan calculated risk taking, ya, yaitu perhitungan risiko yang diambil. Nah, oleh karena itu, kenapa edupreneurship ini sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan pendidikan, karena di dalam kepemimpinan pendidikan juga ada sebuah proses untuk mempengaruhi, ada upaya untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itu sangat membutuhkan kreativitas dan inovasi, kesempatan berkreasi, dan juga harus memperhitungkan risiko yang akan didapat gitu. Nah, itulah kenapa kepemimpinan pendidikan itu erat kaitannya dengan edupreneurship. Nah, ini edupreneurship ini juga sering dimaknai sebagai program pelatihan bagaimana mengenalkan konsep-konsep entrepreneurship yang dilengkapi dengan berbagai contoh aplikasinya melalui proses pendidikan. Nah, edupreneurship berhubungan dengan upaya meningkatkan potensi peserta didik, terutama terkait dengan daya cipta, kesempatan berkreasi, dan risiko yang didukung oleh pemanfaatan teknologi. Sekarang kita tidak bisa pungkiri yang namanya HP itu bisa mempunyai 2 fungsi sekaligus, fungsi positif dan fungsi negatif. Nah, tentu dalam konteks pendidikan ini itu adalah yang dioptimalkan adalah fungsi positifnya. Kita banyak menggunakan berbagai menu yang ada di dalamnya untuk dioptimalkan mendukung sebuah proses pembelajaran. Tetapi ya kita tidak bisa pungkiri banyak juga dengan maraknya HP malah difungsikan yang lain, tidak digunakan secara optimal dalam konteks pembelajaran, tapi malah justru digunakan untuk konteks yang di luar pembelajaran, bahkan sampai hal-hal yang mestinya terlarang itu pun juga terjadi gitu. Bahkan mohon maaf ini sebagai contoh ya, saya punya tetangga gitu ya, tetangga masih SMP, sekarang ini dia sudah sampai tahapan kecanduan, ya. Kecanduan, sampai dia itu nggak pernah kemana-mana. Dulu masih sering bermain dengan teman-temannya, sekarang ini nggak pernah bermain dengan temannya, dia hanya di kamar saja, di kamar gitu. Tapi apa? Nggak pernah lepas main game, sampai ya namanya sholat juga sekarang lupa. Saya sampai ngelus dodo, karena orang tuanya juga mengeluh sudah nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan dia kalau makan atau apapun itu juga minta apa itu namanya? Kalau bahasa Jawa itu diladeni gitu ya. Nah, jadi di servis gitu. Kalau telat, dia marah gitu. Apalagi kalau pas, jadi dia ngegame terus gitu, ngegame terus. Jadi HP bisa menjadi candu ya. Jadi kalau dulu candunya itu hanya barang-barang seperti narkotika gitu ya, sekarang termasuk HP itu bisa menjadi candu karena bisa melupakan semua, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Nah, ini beberapa ciri ya atau karakter yang punya jiwa entrepreneurship. Yang pertama adalah desire for responsibility, bertanggung jawab secara pribadi atas usaha yang dilakukan ya. Jadi memiliki hasrat ya, rasa tanggung jawabnya. Kemudian tolerant for ambiguity ya. Jadi memiliki ya, ambiguity itu sebenarnya ini ya, 2 hal yang berada di dalam diri kita ya. Tapi toleran gitu ya, ambiguity atau perbedaan lah kira-kira seperti itu ya. Mampu menjaga mempertahankan hubungan baik dengan stakeholder, terutama ketika tidak memiliki persepsi yang sama, memiliki gagasan yang sama dengan kita. Nah, ini karakter entrepreneurship. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa seorang yang memiliki jiwa atau karakter entrepreneurship adalah memiliki visi, cita-cita ya, future, view of the future gitu ya. Jadi memiliki pandangan ke depan.
Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya di situ, visi gitu ya. Kemudian tolerant for failure. Jadi memiliki ya toleransi dalam hal kegagalan ya. Kegagalan bukan dianggap sebagai akhir dari sebuah proses, tapi kegagalan itu adalah merupakan sebuah proses yang tertunda. Nah, ini pemaknaannya kan bisa bermakna berbedanya. Nah, maka di sini harus bisa menjadi pekerja keras, mengorbankan waktu, biaya dan tenaga gitu. Kemudian internal locus of control ya, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari dalam dirinya sendiri. Ya. Kemudian continuous improvement ya. Jadi bisa berkembang terus-menerus, memperbaiki secara terus-menerus ya, bersikap positif, menganggap kegagalan itu adalah sebuah proses tertunda dan dia selalu belajar dari pengalaman. Baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari kepemimpinan pendidikan di sini adalah meningkatkan program pendidikan ya. Jadi program pendidikan fokus pada meningkatkan program pendidikannya. Baik itu di semua level ya. Jadi lokal, negara atau wilayah gitu, provinsi sampai ke level nasional. Jadi ini kunci dari kepemimpinan pendidikan itu yang pertama adalah menciptakan visi kesuksesan akademik untuk seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah berjuang untuk memaintain ya, memaintain itu memelihara ya lingkungan pendidikan ya. Jadi memelihara lingkungan pendidikan, bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, yang baik untuk sebuah proses pendidikan sehingga mendukung proses pembelajaran secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah kunci ini adalah ada pendelegasian tanggung jawab kepada orang lain. Jadi kalau kepemimpinan itu ada proses mempengaruhi, maka di situ ada proses bagaimana mencoba berbagi tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah pernah mengajarkan kepada para sahabat ketika Rasulullah itu meskipun bisa melakukan sendiri, tapi kadang-kala Rasulullah mendelegasikan kepada beberapa sahabat ya. Bagaimana ketika menarik zakat, Rasulullah meminta kepada beberapa orang ya, sahabat terkemuka, sahabat yang terpercaya, karena mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kejujuran yang tidak perlu diragukan, sehingga pasti berhasil. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian yang keempat adalah kunci dari kepemimpinan pendidikan di situ ada upaya untuk memperbaiki metode pembelajaran atau pengajaran dan konten kurikulum ya. Jadi konten-konten kurikulumnya itu selalu diperbaiki ya. Jadi metode pembelajaran juga diperbaiki. Kemudian yang kelima adalah jadi di sini ada upaya mengadaptasi beberapa tool manajemen modern ya, tool proses dan teknik, Jadi maksudnya itu ya sistem gitu ya, termasuk juga model-model gitu ya dari kepemimpinan, dari manajemen yang baru sehingga ini bisa diterapkan. Kalau dulu ada konvensional manajemen, kemudian ada strategic manajemen. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian selalu di-upgrade gitu ya. Jadi diadaptasi. Nah, apalagi sekarang pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini juga perlu di-update. Bagaimana yang efektif gitu ya. Pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, pulsanya tidak harus tersedot banyak gitu ya, dan umpamanya kayak gitu. Nah, itu yang belum bisa kayaknya ya. Ya, baik.
Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah yang terkait dengan materi kita hari ini. Monggo, mungkin ada pertanyaan atau respon, dipersilahkan. Nah, sekarang saya ingin coba merespon. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah ada yang respon dari teman-teman? Tadi ada Mas Ibrahim, kemudian ada siapa tadi, Mas Tony gitu ya, kemudian ada Mbak Nafa ya tadi ya. Nah, itu apakah statement pernyataannya tentang kepemimpinan pendidikan tadi sudah betul? Halo, Mbak Nada tadi ya. Ya Pak. Tadi berarti pandangan pendapat dari penjenengan dan juga teman-teman, berarti apa yang disampaikan kira-kira sudah betul atau belum? Menurut saya udah betul Pak. Betul ya. Jadi tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Jadi di sini saling melengkapi ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya menjadi konsep trigger saja ya, trigger saja. Tetapi secara keseluruhan bahwa sesungguhnya kepemimpinan pendidikan itu memang kata kuncinya adalah sebuah proses ya. Proses apa? Di situ kata proses yang paling penting adalah to improve ya, to improve quality ya, quality of education. Nah, quality of education. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran yang lebih speednya, dan itu melibatkan siapa? Unsur-unsur utama dalam sekolah antara lain guru, kemudian peserta didik, orang tua, dan yang paling utama adalah kepala sekolah. Jadi keterlibatan kepala sekolah itu menjadi sangat penting. Nah, kalau ada masalah yang terjadi antara peserta didik dengan guru, apakah itu hanya menjadi tanggung jawab guru dengan peserta didik itu? Enggak. Tidak. Pasti yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Nah, oleh karena itu semua proses itu tidak lepas dari menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Makanya di situ kepala sekolah ikut bertanggung jawab ya. Kepala sekolah bertanggung jawab dan juga semua administrator sekolah. Tadi sebutkan administrator sekolah. Ya, tata usaha, para guru sendiri gitu ya, kepala sekolah itu sendiri gitu ya. Yang semuanya mereka juga punya tanggung jawab. Toh dalam konteks pendidikan, seorang pendidik itu kan harus bisa memerankan emaslim. Dulu pernah saya sampaikan ya, emaslim. Apa itu emaslim? E-nya itu adalah edukator. Nah, M-nya itu manajer, kemudian A-nya itu administrator, ya. Dan semua orang berpunya peran sebagai administrator, gitu ya. Kemudian S-nya apa? Supervisor sebagai pengawas, sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk selalu memperbaiki. Kemudian selain supervisor juga stabilisator. Jadi kalau ada masalah di sekolah bukan malah memperkeruh, tapi kemudian harus menciptakan suasana yang lebih kondusif ya, yang menciptakan ketenangan dan seterusnya. Emaslim, L-nya apa? Leader. Jadi harus seorang guru, kepala sekolah apalagi itu harus bisa betul-betul menjadi seorang leader, menjadi contoh, menjadi teladan, harus bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Terus kemudian I-nya adalah sebagai inovator, inspirator. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menginspirasi orang lain, harus bisa menginisiasi orang lain untuk berkreasi. Ya. Kemudian M-nya yang terakhir motivator. Kemudian ada juga yang menambah emaslim C-nya adalah harus juga memiliki satu kata kunci dalam kepemimpinan yaitu komunikator.
Kalau dalam kepemimpinan kenabian itu disebut dengan tabligh. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan ide, gagasan, ya, harus bisa tabligh ya dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah konsep dalam konteks kepemimpinan pendidikan. Nah, monggo kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, monggo Mas Ibrahim. Di awal pembahasan kita kan sedikit menyinggung kata efektif dan efisien. Nah, yang saya mau tanyakan itu kepemimpinan pendidikan yang efektif dan efisien itu seperti apa ya, Pak? Apa kriterianya? Kemudian yang kedua itu apa sih, Pak, penyebab kegagalan dari adanya kepemimpinan pendidikan yang efektif dan efisien? Terima kasih. Baik. Kepemimpinan itu dikatakan efektif dan efisien. Itu efektif dan efisien itu selalu dikaitkan dengan tujuan. Selalu dikaitkan dengan tujuan pendidikan. Ya. Jadi tujuan pendidikan itu dikatakan efektif itu apabila sebuah proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan itu dapat berjalan dengan baik. Itu tolak ukur efektif, Mas. Efisien, nah biasanya efisien itu selalu dikaitkan dengan apa? Dengan finansial. Ya, dengan finansial. Tapi sebenarnya tidak selalu harus dikaitkan dengan finansial. Dikatakan efisien itu apabila kita membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi bisa kita lakukan dengan cukup singkat. Dan itu hasilnya maksimal. Itu tolak ukur namanya efektif dan efisien. Nah, kalau yang menjadi tolak ukur efektif dan efisien itu adalah pertama yang ada kaitannya dengan proses bagaimana tujuan pendidikan itu tercapai, tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah itu tercapai atau belum, dan kemudian proses pencapaiannya itu apakah banyak atau sedikit mengeluarkan biaya dan prosesnya itu cepat atau lambat, itu tolak ukurnya. Kalau umpamanya keluar biayanya itu sedikit tetapi hasilnya maksimal, ya itu sangat luar biasa. Tapi biayanya besar tapi hasilnya juga maksimal, itu juga termasuk bisa dikatakan efektif dan bisa juga dikatakan efisien. Tetapi yang dikatakan tidak efisien itu apabila sudah biayanya besar tetapi hasilnya tidak sesuai. Nah, itu tolak ukurnya. Nah, oleh karena itu kendalanya apa? Biasanya kendala untuk bisa melakukan dalam kepemimpinan pendidikan itu proses pendidikannya itu secara efektif dan efisien. Pertama, yang kendala utamanya adalah ya dari leader itu sendiri. Tentu di dalam memainkan perannya dia mungkin bisa saja dia kurang mendapat dukungan. Atau bisa jadi di dalam proses mereka menyampaikan, menginformasikan kepada seluruh stakeholder yang ada, itu juga tidak bisa diterima dengan baik. Kemudian yang berikutnya, tidak mendapatkan dukungan dari berbagai unsur yang ada. Kepala sekolah punya ide yang bagus, ide yang brilian, tetapi karena guru-guru itu nggak nyampe cara berpikirnya, kadang-kadang dia malah menghambat gitu. Wah, ini kepala sekolahnya kemajuan gitu ya. Bisa juga karena kepala sekolahnya terlalu diam, nggak punya kreativitas. Guru-gurunya yang ini kadang-kadang nanti malah jadi nggak disetujui sehingga ya stagnan. Bahkan mungkin malah mundur. Orang lain sudah maju, kita masih jalan di tempat. Bahkan mungkin sudah ketinggalan. Nah, gitu. Ini salah satu kendalanya. Jadi pertama adalah dilihat dari SDM yang ada, terutama kepala sekolah dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya, mungkin para guru, peserta didik, gitu ya. Kemudian keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam kepemimpinan pendidikan itu sangat penting, karena sekolah itu kan hanya menjadi salah satu bagian ya dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Perlu ada keterlibatan dari unsur-unsur yang lain, termasuk juga lingkungan. Dalam hal ini yang berperan besar itu adalah para orang tua. Bagaimana mereka memberi dukungan kepada tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah. Nah, jadi apapun tujuan sekolah, kalau begitu bagusnya tujuan sekolah, tapi kalau tidak mendapat dukungan dari para orang tua, dari masyarakat, ya akan sangat
sulit, sehingga efektivitasnya mungkin akan menjadi lama gitu. Meskipun tujuannya bisa lama gitu, tapi tidak bisa dengan cepat diperoleh gitu. Intinya seperti itu. Di samping itu juga kendala yang lain itu ya yang tidak bisa lepas itu adalah kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang sering terjadi, sementara kebijakan yang sebelumnya belum dijalankan secara maksimal, tetapi sudah ada muncul kebijakan-kebijakan baru di dalam sistem pengelolaan pendidikan, ya, tentang kebijakan tentang peserta didik, kebijakan tentang penerimaan, kebijakan tentang pengelolaan keuangan, kebijakan tentang akademiknya. Wah, itu kalau termasuk juga kurikulumnya. Kurikulum ini belum dijalankan maksimal, sudah ada aturan baru gitu ya, panduan baru yang seringkali itu menjadi membingungkan pengelola sekolah, termasuk juga para guru. Nah, kalau peserta didik itu kan biasanya menerima imbasnya juga. Tapi apapun kebijakan itu seringkali itu berimbas kepada semua unsur yang lain, termasuk juga orang tua. Jadi seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih sudah. Oke, ya. Masih ada lagi? Monggo kalau masih ada. Mau tanya Pak. Boleh, monggo Mbak Nada. Tadi kan Bapak udah nyebutin kendala-kendalanya, khususnya untuk leader, kayak kepala sekolah kayak gitu. Nah, terus tipe kepemimpinan yang kayak gimana sih bagusnya untuk leader kayak gitu? Oke, nah ini sebenarnya jawabannya nanti masih panjang sih ya. Cuma karena ini sudah ada pertanyaan, ya sebenarnya kalau saya jawabnya umum aja. Kepemimpinan yang terbaik itu adalah kepemimpinan dengan menggunakan model yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Menurut teori kontingensi seperti itu. Artinya apa? Kalau sekarang ini butuh kepemimpinan yang agak otoritarian, ya itulah yang terbaik. Tetapi kalau sekarang ini suasananya sudah bagus, ya sudah kondusif, mungkin yang lebih baik apa? Demokratik. Nah, demokratik. Nah, kita menampung berbagai aspirasi itu lebih baik. Tapi kalau sedang mau menerapkan sebuah prinsip, sebuah karakter, sebuah kebijakan terlalu demokratis nanti nggak jadi. Tapi otoritarian mungkin akan jauh lebih tepat. Jadi seperti itu. Kemudian supaya bahwa kita ini bisa nanti betul-betul melaksanakan sebuah kepemimpinan yang baik, maka di samping satu pilihan tersebut, maka kita harus mengkombinasikan dengan model kepemimpinan yang lain. Kepala sekolah itu kan harus bisa menerapkan sebagai contoh leader, gitu ya. Bukan bisa mencontohi, maka dia harus bisa menjadi servant leadership. Harus suatu saat dia melayani, bukan dilayani terus, tapi dia juga melayani orang lain. Gitu. Nah, itu. Kemudian transformasional, dia juga bisa melakukan sebuah proses perubahan, ya. Melakukan proses perubahan, memberikan contoh, memberikan instruksi dengan jelas, nah seperti itu. Gitu. Itu cirinya, ciri-ciri dari transformasional itu bisa mempengaruhi orang lain, melakukan proses perubahan, memberikan instruksi secara jelas kepada orang lain. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi situasional, dan yang kedua adalah kolaboratif. Ya, modelnya tidak hanya satu, tapi bisa mengkombinasikan berbagai model yang lain. Apalagi didukung oleh model prophetic leadership. Prophetic leadership itu ya seorang pemimpin itu harus publik, bisa menyampaikan, mengkomunikasikan dengan baik, harus amanah, harus jujur, dan kemudian harus sidik, amanah, tablik, cerdas, ya, harus cerdas. Nah, seorang pemimpin itu kan butuh pemimpin yang cerdas nggak? Pemimpin, karena kalau ada masalah itu bisa langsung cepat gitu ya, cepat menyelesaikan. Kemudian solusi yang ditawarkan itu meminimalkan risiko, ya, meminimalkan risiko. Karena semua solusi itu pasti ada risikonya, tapi orang yang cerdas dia akan bisa memilih mana risiko yang paling kecil, ya, yang paling memungkinkan untuk dipilih dan kemudian dilaksanakan bersama-sama. Saya kira seperti itu, Mbak Nadia.
Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Monggo kalau masih ada. Kita masih punya waktu 1 jam, tapi nggak perlu saya habiskan ya. Ya cukup, mungkin nanti kita selesai pada jam 8.30 ya. Apanya ini sudah 8.31. Oke, saya kira untuk perkuliahan tatap mukanya sampai di sini, maka saya memberi kesempatan kepada saudara nanti sisa waktu silahkan bisa dipakai untuk melihat referensi yang lain yang nanti bisa menjadi contoh atau juga untuk memperkuat pemahaman kita tentang konsep kepemimpinan pendidikan. Insya Allah nanti contoh video tadi nanti akan saya share ke saudara untuk bisa melihat gambarannya lah. Ini contoh video yang nanti bisa menjadi luaran dari tugas akhir kita, gitu ya. Baik, untuk itu terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan perlindungan, keberkahan ya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Amin. Mari kita akhiri, kita syukuri dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.